Nah ini kan Umi pencet. Nah ini, kan ini masih yang tipe stop. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, sampai detik ini Allah masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita bisa terus tetap belajar di rumah masing-masing. Anak-anak Ustazah yang Ustazah sayangi, kelas 7A dan kelas 7B, ya, kita sudah belajar tentang bilangan, ya, EPB dan KPK yang terakhir ya nak. Jadi langsung saja ini Ustazah buka pembelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga anak-anak Ustazah tetap semangat ya, tetap semangat. Semakin hari semangatnya semakin bertambah, jangan semakin berkurang. Jangan berkurang ya, seharusnya bertambah. Kita masuk, Ustazah mau lanjut ke bab kedua ya. Bab kedua itu nanti ada himpunan. Tetapi sebelum ke bab kedua, biar hari ini kita membahas soal-soal yang berkaitan dengan bilangan pecahan dalam bentuk soal cerita, atau bahasanya aplikasi pecahan ya. Jadi dalam bentuk soal cerita. Ini yang mau kita bahas. Baru minggu depan ya kita masuk ke bab berikutnya. Jadi nanti ada Ustazah kasih latihan ya. Latihan itu sebagai nilai ya, nilai bulanan ya. Ustazah masukkan sebagai nilai. Sebagai nilai bulanan ya. Jadi perhatikan, ini mau kita bahas. Nomor 1, luas tanaman Pak Ahmad 300 meter kuadrat. Sepertiga bagian ditanami bunga mawar, 1/4 bagian ditanami bunga melati, 1/5 bagian ditanami bunga anyelir ya, dan sisanya dibuat kolam. Luas kolam adalah titik-titik. Jadi yang menjadi perhatian, yang menjadi pertanyaan itu adalah luas kolam. Jadi kita anggap ya, kita anggap luas tanamannya itu adalah 1 ya, luas taman itu kita anggap 1. Kita mencari ini luas kolam ya. Luas kolam sama dengan kita anggap luas taman itu adalah satu taman ya, dikurang, karena kan kita mau cari luas kolam, berarti luas seluruh taman dikurang dengan yang sudah ditanami tadi. Kita lihat lagi, 1/3 bagian ditanami mawar, berarti di sini kita buat 1/3, ditambah 1/4 ditanami bunga melati, berarti 1/4 ya. Kemudian 1/5 ditanami bunga anyelir, berarti 1/5. Nah, ini dia. 1 taman, untuk mencari luas kolam, 1 taman dikurangi bagian bunga mawar, bagian bunga melati, dan bagian bunga anyelir. Baru kita hitung. 1 dikurang. Kalau ini mau kita kurangkan, maka pecahan ini harus kita samakan penyebutnya. Berapa kira-kira yang bisa disamakan penyebutnya? Boleh kita kalikan ya, boleh kita juga mencari EPB atau KPK ya, EPB atau KPK. KPK-nya saja kita cari ya, semalam sudah, berarti 3, 4, 5.
3, ini faktor primanya 3. Dah. 4, ini faktor primanya 2 pangkat 2. 5, faktor primanya 5. Maka kalau kita cari KPK, itu adalah perkalian semua faktor. Berarti 3 kali 2 kuadrat kali 5. Ada faktor 3, ada faktor 2, ada faktor 5. Minggu yang lalu saja sudah mengajarkan cara mencari EPB dan KPK. Tujuannya untuk ini, untuk mencari penyamaan penyebut pada bilangan pecahan. Oke, 2 pangkat 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 5 60. Berarti KPK-nya 60. Maka penyebutnya kita buat semua per 60, per 60, per 60, ya. Jadi faktorisasi prima itu yaitu faktor-faktor yang merupakan bilangan prima. Sudah tahu ya bilangan prima? Ada yang menyebutkan bilangan yang hanya habis dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri, ya. Ada juga yang mengatakan bilangan prima adalah bilangan yang memiliki 2 faktor, faktor 1 dan faktor dirinya sendiri. Mana itu bilangan prima? Sudah tahu ya? Saya tulis di sini 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Seterusnya ini artinya bilangan-bilangan yang memiliki 2 faktor. Ya, rata-rata benar ya yang dimaksud dengan bilangan prima, dan Ustazah suruh menuliskan bilangan-bilangan prima. Oke, 60 KPK-nya. Ayo kita seimbangkan pembilangnya. 60 bagi 3 20. 20 kali 1 20. Ya. 60 bagi 3 20, kalikan sama pembilangnya. Jadi 1. 60 bagi 4. Berapa 60 bagi 4? 15 ya. 15 kali 1 15. 60 bagi 5 4. 4 kali 1 4 kali 1 ya. 60 bagi 5 ya. 12 ya. 12 kali 1 12. Oke, 60 bagi 5 12 ya, bukan 4. 15 baru 4. Oke, lanjut. 1 dikurang, nih kita jumlahkan pembilangnya. 35 ditambah 12 jadi 47 per 60. Ya, kita jumlahkan ini tadi nak, dapatlah 47 per 60. Baru kita samakan penyebutnya. 1 ini kita ubah saja menjadi 60 per 60 dikurang 47 per 60. Kenapa 1 dirubah jadi 60 per 60? Karena di sini penyebutnya 60. Jadi kalau nanti di sini penyebutnya 30, ubah saja 1 ini jadi 30 per 30. Kalau di sini 50, ubah saja 1 ini menjadi 50 per 50. Artinya dia mengikut. 60 dikurang 47, 13 per 60. Jadi luas kolam, ya, luas kolam itu adalah 13 per 60. Luas kolam masih dalam bentuk pecahan, masih dalam bentuk bagiannya. Bagian tanahnya itu yang dibuat kolam 13 per 60. Kemudian soal cerita tadi kan, luas taman Pak Ahmad itu 300 meter kuadrat. Maka kita mau cari luasnya. Maka luas kolam, kita tulis di sini, luas kolam itu bagian kolam tadi sudah kita dapat 13 per 60 dikali luas taman tadi 300. Dah. Bagaimana cara ini mengalikannya? Boleh seperti ini nak. 300 bagi 60, ya, berarti 50, ya kan? 50. 300 dibagi 60 jadi 50. Saya buat di sini ya, 50. Dah, baru 13 kali 50. 13 kali 50 berapa?
ini tadi nolnya kita coret. Maaf ya, nolnya kita coret 1 dulu. Baru 30 bagi 6, jadi ininya coret ya. Sudah tercoret tadi nolnya. Jadi 13 bagi 5 itu sama dengan 65 meter kuadrat. Jadi luas kolam 13/60 dari bagian kolamnya dikali 300. 300 ini artinya luas Taman Pak Ahmad ya. Jadi nolnya kita coret 1, jadi tinggal 30 bagi 6 ya. Kenapa dibagi saja? Karena dianya 1 di atas 1 di bawah. Kalau dia sejajar dikali, kalau dia istilahnya apa ya, berlawanan ya, yang 1 di atas 1 di bawah, tidak rata, tidak sejajar, maka dibagi. 30 bagi 6 5. 5 kali 13 65 meter kuadrat. Ayo dicatat luas kolam. Nih ya, ini dia, dari sini catatnya nak. Luas kolam 1 kurang bagian bunga mawar, bagian bunga melati, bagian bunga anyelir. Disamakan penyebutnya 60, maka pembilangnya juga berubah. Kita tambahkan pembilangnya 47/60. Baru 1 kita buat 60/60 kurang 47/60. Jadi 13/60. 13/60 bagian dari kolam kita kalikan dengan luas Pak Ahmad. Oke. Ini saja ganti aja ya, karena tercoret. Luas kolam itu sama dengan 13/60 dikali 300. Jadi langsung aja 300 bagi 65, 13 kali 5 65 meter kuadrat. Ini dia luas dari kolam. Nih atasnya. Dah, itu ya caranya mencari soal cerita berhubungan dengan pecahan. Sekarang soal kedua. Soal kedua, perhatikan. Banyak siswa di suatu kelas 40 orang. Ini siswanya 40. 3/10 bagian senang sepak bola, 1/4 bagian senang voli, 3/8 bagian senang basket ya. Sedangkan sisanya senang berenang. Banyak siswa yang senang berenang adalah titik-titik. Berarti kita disuruh mencari berapa banyak siswa yang suka berenang. Siapa di sini yang suka berenang? Biasanya kalau dia suka berenang tinggi ya, karena bisa membuat tubuh kita menjadi lebih tinggi. Jadi kalau masih dalam masa pertumbuhan, kalau ingin tinggi bisa harus banyak berenang. Kita buat jawabannya nomor 2 ya. Kita anggap lagi tadi siswa itu semua kita anggap 1. Ini kita buat ya, bukan luas tapi suka berenang. Suka berenang. Ini dia suka berenang. Kita buat dia 1 dulu. 1 dikurang. Tadi udah tahu ya kenapa 1. Jadi kita anggap bagian dari hobi ini, kesenangan siswa ini adalah 1 bagian penuh. Jadi 1 kita buat. Yang suka sepak bola tadi 3/10. Ditambah yang suka bola voli 1/4. Yang suka basket 3/8. Baru kita kurangkan. 1 dikurang 10, 4 dan 8. Kita cari KPK-nya. 10 itu faktorisasi primanya 2 dikali 5 ya kan. 4 faktorisasi primanya 2 kuadrat. 8 faktorisasi primanya 2 pangkat 3.
mencari 2/8 itu sama dengan 2/3 kan udah tahu ya, bisa dengan pohon faktor ya. Nah, lalu kita cari KPK. KPK-nya perkalian semua faktor. Ada faktor 2. Ada 2. Ini duanya nih 2/1 ya nak. 2/1, 2/2, 2/3. Maka yang kita pilih kalau KPK pangkat tertinggi 2/3. Dikali faktor 5-nya ada. Kalikan 5. 2/3 berapa? 8 kali 5. 8 kali 5 40. Maka KPK-nya 40. Nah, jadi mencari penyamaan penyebut itu sebenarnya aturan mainnya yang baku itu adalah dengan mencari KPK-nya. Bisa memang kita kalikan seperti ini, 10 kali 4 40, 40 dikali 8 320, kan tinggi kali. Tinggi kalau kita dengan mengalikan. Oke lah kalau 2 pecahan, 2 bilangan pecahan gampang kita kalikan. Tapi kalau sudah 3 atau apalagi 4, maka itu cara yang paling tepat sebenarnya adalah mencari KPK. Jadi KPK dari 10, 4 dan 8 itu adalah 40. Maka kita rubah semua penyebutnya jadi 40, 40, 40. Nah, baru kita samakan pembilangnya. Kita setarakan pembilangnya. 40 bagi 10 4. 4 kali 3 12. 40 bagi 4 10. 10 kali 1 10. 40 bagi 8 5. 5 kali 3 15. Nah, baru kita jumlahkan sama seperti tadi. Kita jumlahkan. Ayo 22 tambah 15 37. 37 per 40. Nah, ayo kita kurangkan lagi. Ini kita anggap berapa nak? Berapa? Iya, bagus. 40 per 40 dikurang 37 per 40. Berapa 40 kurang 37? Ayo hitung. Berapa? 3 per 40. Ya, 3 per 40. Bagian siapa 3 per 40 ini? Bagian yang suka berenang. Kalau bagian yang suka sepak bola 3 per 10. Bagian yang suka voli 1/4. Bagian yang suka basket 3 per 8 dari soal. Yang menjadi pertanyaan kan jumlah siswa yang suka berenang. Maka untuk mencari yang suka berenang, kita harus tahu dulu berapa siswa yang suka sepak bola. Ya, saja mulai dari sepak bola karena yang pertama sepak bola. Sepak bola tadi berapa nak? Bagiannya 3 per 10 ya. Dikali jumlah siswanya berapa tadi soalnya? Ayo kita lihat lagi soal kita. Jumlah siswanya 40 ya kan? Jumlah siswanya 40. Berarti 3 per 10 dikali 40. 40 bagi 10 4. Ya, 3 kali 4 12, berarti 12 orang. Yang suka suka poli tadi bagiannya 1/4, berarti 1/4 kali 40. 40 bagi 4 10, 1 kali 10 10 orang. Ya, baru basket. Setelah poli ada yang suka basket. Suka basket berarti yang suka basket itu adalah bagiannya tadi 3 per 8 dikali 40. 40 bagi 8 5. 5 kali 3 15 orang. Jadi nggak apa-apa, kita buat aja dulu seperti ini. Jadi yang suka sepak bola 12, yang suka voli 10, yang suka basket 15 ya. Kalau kita jumlahkan udah berapa orang ini? Siswa yang suka sepak bola, suka voli, suka basket 37 orang.
ya kan? 37 orang. Maka jelas dari sini yang suka berenang, cara mencarinya ya sudah jumlah seluruh siswa dikurang jumlah yang suka sepak bola, yang suka voli, yang suka basket, 37 sama dengan 3 orang. Jadi yang suka berenang ada 3 siswa atau 3 orang, sedikit ya. Berarti yang paling banyak itu suka basket, yang nomor 2 suka sepak bola, baru voli, baru yang terakhir berenang. Oke. Ada juga cara cepatnya, cara kita mencari suka berenang sama seperti nomor 1 tadi. Langsung bagian suka berenang, cuma Ustazah mau kita banyak mengalihkan dan membagikan. Makanya kita bawa ke sepak bolanya berapa. Jadi ada 2 cara. Caranya mencari yang suka sepak bola, mencari yang suka voli, mencari yang suka basket, lalu jumlahkan, kurangkan banyak siswa dengan yang suka ketiga tadi, maka dapat 3 orang. Atau bisa juga cara cepatnya, langsung kita masukkan bagian berenang. Bagian berenang kan tadi udah dapat sebenarnya. Berapa? 3/40. Ini dia. 3/40 kita masukkan. 3/40 dikali jumlah siswa, 40 bagi 40 ya 1, berarti 1 kali 3 ya 3 orang, sama saja. Nah, mana yang lebih cepat? Jelas yang ini, ya kan? Yang lebih cepat. Sama seperti nomor 1 tadi, langsung bagian kolam dikalikan dengan luas taman Pak Ahmad. Gitu juga bagian berenang langsung dikalikan dengan jumlah siswa, dapat 3 orang. Hasilnya sama ya, yang paling cepat ini. Tapi Ustazah mau kita juga bisa mencari, mana tahu soal tersebut meminta berapa orang siswa yang suka sepak bola, berapa orang yang jumlah siswa yang suka sepak bola, voli dan basket. Nah, jadi kita bisa langsung jawab 37. Oke, itu ya nak. Ditulislah dulu mana ini yang harus ditulis. Nih saja saja kasih waktu. Ayo tulis. Udah ya. Sekarang Ustazah kasih soal ya. Ada waktu sekitar 8 menit lagi. Ustazah kasih soal saja ya. Anak kelas 7 ada beberapa yang nilainya masih kosong ya. Mungkin minggu yang lalu dia mengirimkan, tapi minggu yang lalunya lagi belum, jadi masih ada yang kosong. Jadi kalau bisa mulai dari hari ini dikerjakan ya, biar nilainya tidak kosong. Karena kan nilainya nanti kalau banyak yang kosong, banyak dibagi kan jadi sedikit. Tapi kalau nilainya full, banyak yang kita bagikan jadi tetap tinggi ya. Jadi jangan malas mengirimkan soal. Kan nggak sampai tengah malam belajar kan, nggak sampai jam 11 atau jam 10. Paling lama sampai jam 6 sore. Itu pun kalau pas tugasnya banyak, kalau tidak siap zuhur sudah selesai. Jadi soal 1 dan 2 rasa Ustazah tidak memberatkan ya. Yang berat itu adalah meningkatkan semangat kita untuk mengerjakan. Memulai, yang berat itu adalah memulai kita untuk mengerjakan soal. Dah Ustazah tuliskan soalnya. Nomor 1, Ibu mempunyai persediaan beras 20/4 kilogram. Nih, ibu mempunyai persediaan beras 20/4 kilogram. Beras tersebut dimasak
Langsung saja ya kita buat kata-kata ringkas. Beras dimasak 7,5 kilogram. Jadi 7,5 kilogram sudah dimasak oleh ibu, dan sisanya dimasukkan ke dalam 3 kantong plastik. Langsung saja Ustazah ringkas, sisanya dimasukkan ke dalam 3 kantong plastik. 3 kantong plastik. Ini dia. Setiap kantong plastik berisi sama banyak. Titik. Berat beras setiap kantong plastik, berat beras setiap kantong plastik adalah titik-titik kilogram. Saya ulangi, ibu mempunyai persediaan beras 20/4 kilo. Beras dimasak 7,5 kilo. Sisanya dimasukkan ke dalam 3 kantong plastik. Setiap kantong plastik berisi sama banyak. Berat beras setiap kantong plastik adalah titik-titik A, B, C, D ya. Kalau SMP sampai D ya. 4/4, 5,5, 4,5, 5/3/4. Satuannya semua kilogram. Jadi jawaban yang kita dapat nanti ada di antara A, B, C, dan D. Coba anak Ustazah kerjakan. Bagaimana proses yang mudah untuk kita mengerjakan soal ini? Catat nak, catat apa yang Ustazah sebutkan ini. Langkah pertama yang mudah itu adalah kita mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita rubah dulu. Udah, baru kita kurangkan ya persediaan beras ibu. Tadi langkah pertamanya catat nak dari Ustazah, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua pecahan biasa tadi beras ibu kita kurang dengan pecahan biasa yang sudah dimasak, maka nanti mengurangkannya harus kita cari KPK-nya atau menyamakan penyebutnya. Jadi langkah pertama membuat pecahan campuran jadi pecahan biasa. Itu ya. Yang kedua, persediaan beras dikurang yang dimasak. Gitu dia. Sudah kita rubah ke pecahan biasa, kita kurangkan. Nanti dapatlah kita bagian sisanya. Dari sini poin ketiga kita dapat sisa. Sisa apa? Sisa beras yang belum terpakai. Punya ibu ya, beras ibu yang belum terpakai, sisa berasnya. Dapat sisa beras. Ini kan dalam bentuk pecahan biasa. Dalam bentuk pecahan biasa. Baru sisa beras tersebut tadi kan ceritanya mau dibagi ke dalam 3 kantong. Jadi mau ditaruh ke dalam 3 kantong plastik dengan ukuran yang sama.
dan mau juga dibuat dengan berat yang sama, maka sisa beras itu, ya, pecahan biasa sisa beras itu kita bagikan ke dalam 3 kantong plastik dengan berat yang sama. Bagaimana caranya? Kita simak lagi soalnya. Kira-kira kalau kita dalam kehidupan sehari-hari ada barang kita mau taruh ke dalam plastik, 3 plastik supaya beratnya sama, bagaimana? Ada 2 kemungkinan. Kalau tidak dikali, dibagi. Tapi ustazah mau anak ustazah yang menjawab. Ya. Setelah itu baru dapatlah langkah kelima, kita berat dari tiap kantong. Berat dari tiap kantong plastik. Dapat kita. Setelah itu mungkin berat tiap kantong plastik yang kita dapat masih dalam bentuk pecahan biasa, maka kita rubah lagi ke pecahan campuran. Untuk apa? Untuk menemukan jawaban si A, B, C, dan D. Oke, mungkin itu ya. Sudah habis kita nak waktunya. Nanti kalau ada yang kurang jelas juga boleh ditanyakan sama ustazah untuk langkah-langkah ini. Boleh. Dah, semoga anak-anak ustazah bisa mengerjakan satu soal ini dengan baik dan benar, dan pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita. Kita tutup dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.